Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigu awajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعملا متقبلا وولدا صالحا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa hamya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada Rabu sore ini kita bisa menghadiri kajian rutin kitab Risalatul Mu'awanah dan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Mudah-mudahan pengajian kita yang selalu kita laksanakan dan kita hadiri setiap Rabu sore mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitaqlili minal aqli. Dan hendaklah kamu menyedikitkan makan, meminimalkan makan. Makan jangan banyak-banyak, makan jangan berlebihan, sedikit. Bukan tidak boleh makan, tapi taklil minal akli. Sedikitkan makan, minimalkan makan. Wa tanawulil mawjudi. Dan konsumsilah apa yang ada. Minal halali, dari makanan yang halal. Min ghairi isarin, tanpa memilah dan memilih. Li tayyibil mulaim, makanan yang enak sesuai selera. Al-Imam Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengajarkan kepada kita sifat qanaah, sifat menerima apa adanya, terutama di bulan suci Ramadan, terutama pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, baik puasa sunnah, lebih-lebih puasa wajib. Puasa sunnah ya seperti puasa Rajab, Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hari Arafah, Tasu'a, Asyura, Senin, Kemis, 3 hari setiap bulan. Makanlah apa yang ada, asalkan halal. Kalau memang kebetulan di rumah ada telurnya, telur aja, dadar, ceplok. Kalau di rumah sekedar ada mie, ya udah mie aja, direbus, digoreng. Cuman mie goreng juga direbus ya. Bener kan? Apa aja di rumah yang ada, yang halal, sekan halal. Gak perlu lah, oh saya nggak mau dengan telur, saya pengennya sate, sengaja kalau beli sate. Bukan tidak boleh. Ini Imam Haddad
mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita melatih diri kita, melatih syahwat kita, mendidik nafsu kita. Karena kalau tidak melalui tahapan dan proses pelatihan dan riyadhah, maka nafsu kita ini akan seperti bayi saja. Sebagaimana seorang bayi yang tidak disapih, dia tidak akan pernah berhenti menyusu. Begitu pula sama nafsu kita. Jika tidak riyadhah, tidak dilatih, tidak dididik, maka sampai tua pun ya sama. Maka tidak sedikit orang yang fisiknya sudah tua, umurnya sudah renta, tapi nafsunya kayak anak muda. Tidak sedikit, cuman ya karena tenaga tidak ada, kemampuan tidak punya, tapi nafsu tetap gede. Kenapa bisa demikian? Karena nafsunya tidak terlatih semenjak dini, nafsunya tidak terlatih, tidak terdidik semenjak remaja. Mumpung kita masih muda ya. Remaja. Mana yang aku remaja? Ya. Sudah melewati masa remaja ya, mendekati usia tua, kalau tua belum ya, mendekati usia tua. Mumpung sekarang nih kita latih nafsu kita, kita latih syahwat kita dengan cara ya seperti ini. Sedikit kan makan seadanya tanpa memilah dan memilih yang enak-enak sesuai selera. Fa inna maqsudas saumi, karena sesungguhnya tujuan puasa itu kasru syahwati, menghancurkan syahwat, memecahkan syahwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi memberi arahan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang memiliki bekal, hendaklah menikah. Faman lam yastati', jika dia tidak memiliki bekal, fa'alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sebab puasa itu bisa fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Sebab yang namanya nikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Kalau tidak mampu nikah maka berpuasa. Sebab puasa itu adalah wija, perisai, tameng diri kita dari dari nafsu, dari syahwat yang membara, syahwat yang liar, maka kendalinya adalah puasa. Jadi tujuan puasa itu diantaranya adalah kasrus syahwati, ya, memecahkan syahwat, menghancurkan syahwat, bukan membunuh, karena syahwat tidak bisa mati. Sebab dia mendarah daging dengan diri kita. Nafsu tidak bisa mati, sebab dia menempel di dalam urat nadi kita. Syahwat itu mati, nafsu itu binasa apabila kita meninggal. Maka syahwat ini cara melawannya bukan dengan cara dibunuh dan bukan dengan cara diperangi. Memerangi syahwat susah, mengerangi nafsu susah, tapi nafsu dan syahwat adalah dididik dan dilatih. Kalau setan diperangi, tapi kalau nafsu, masa perang dengan diri sendiri? Musuh yang tidak nampak, tidak nyata. Kalau setan, ya meskipun tidak kelihatan, tapi dia musuh yang nyata. Senyata-nyatanya setan memusuhi kita. Tapi kalau nafsu, ya dialah diri kita sendiri. Maka cara melawan nafsu adalah dengan cara melatih, mendidik nafsu. Salah satunya ya dari pola makanan ini. Wal ittisa'u fil akli, sedangkan berluas-luasan di dalam makan. Wa qasdu thayyibati, dan sengaja mencari yang enak-enak. La yukasiruha, itu tidak akan menghancurkan atau memecahkan syahwat. Walakinnahu yuqawiha, akan tetapi bisa memperkuat syahwat, wa yuhayyijuha, dan membangkitkannya. Jadi puasanya nggak ada manfaat. Ya, puasa 1 bulan full, tapi ketika buka, ya Allah ya Rasulullah, makan kalau belum kenyang mah terus saja. Makan kalau belum buncit mah perut nggak berhenti. Jadi puasa yang 1 hari itu ya dihancurkan fadilahnya, keutamaannya pada saat berbuka puasa, di malam hari, pada saat sahur.
Jadi berbuka sekedarnya, makan ala kadarnya, sahur pun tidak usah banyak-banyak. Makanya kualitas puasa kita dengan puasanya para ulama, para wali-wali Allah itu jauh berbeda. Antara langit dan bumi. Sebab puasa kita kebanyakan orang hanya pindah jam makan saja. Yang biasanya makan siang, sekarang makannya maghrib, malam, dan menjelang fajar. Wa alaika. Ya. Jadi bukan hanya puasa Ramadan ya, puasa sunnah juga sama, seperti bagi yang sudah menjalankan puasa Rajab hari ini, ya teruskan. Karena memang kalau secara hisab itu sudah imkanur ya, di hari Selasa itu kemarin ada kemungkinan hilal bisa dilihat. Tapi ternyata karena semalam itu ada mendung, setelah dilihat ya, praktek ru'yatul hilal, ternyata bulan atau hilal tidak terlihat sebab ada mendung. Ya, karena secara hisab mungkin terlihat, cuman karena tertutup mendung. Seandainya mendung tidak ada, pasti terlihat. Maka sebagian ada yang berpuasa hari ini, ya, atau ada yang mengambil 1 Rajab hari ini. Tapi bagi mereka yang mengikuti pedoman hadis, yaitu hilal, fa in gumma alaikum, jika hilal itu tidak terlihat, ya, maka sempurnakanlah menjadi 30. Maka mengikuti metode istiqmal, ya. Jadi yang 30 hari berarti besok nanti 1 Rajabnya. Yang mengikuti hisab berarti sekarang sudah masuk 1 Rajab. Nanti pada maghrib kita baca insyaallah doa awal bulan Rajab ya. Doa diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan dari Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Karena keutamaan menghidupkan malam pertama bulan Rajab itu banyak sekali, diantaranya hatinya tidak akan mati pada saat hati manusia yang lain mati. Kemudian Allah akan curahkan kebaikan-kebaikan dari atas kepalanya. Kemudian Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Dia keluar dari dosa seperti bayi baru lahir. Kemudian dia bisa memberi syafaat pertolongan kepada 70.000 pelaku dosa yang sudah masuk ke dalam neraka. Itu keutamaan menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Bagi yang Rajabnya hari ini, berarti kemarin malam Rabu, ya. Bagi yang Rajabnya besok, Kamis, berarti nanti malam, ya. Ya kalau bisa dua-duanya aja lah. Ya, semalam belum sempat menghidupkan, nanti malam dihidupkan, ya. Minimal menghidupkan itu dengan cara sholat isya berjamaah dan azan sholat subuh berjamaah. Itu minimal. Lebih-lebih kalau membaca wirid, zikir, apa saja, ya. Salah satunya adalah membaca istighfar bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali ba'dal maghrib dan ba'da subuh, dengan mengangkat kedua tangan, ya, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib 70 kali. Dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, barang siapa yang mengamalkan Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali selama bulan Rajab, pagi 70 pada subuh, sore 70 kali pada maghrib, lam tamassan naru lahu jilda, maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Ini sangat rugi sekali bagi yang tidak mengamalkannya. Karena belum tentu kita bertemu Rajab tahun depan. Harapan kita bertemu lagi, tapi siapa yang tahu. Nah, kemudian perbanyak juga membaca doa Nabi selama bulan Rajab yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Lalu ada istighfar yang sangat panjang sekali yang disusun oleh putra Imam Haddad, Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Istighfar bulan Rajab yang sangat panjang sekali, sekitar
3 menitan ya untuk membaca istighfar ini. Bagi yang mau nanti silahkan di fotokopi saja ya, istighfar bulan Rajab yang disusun oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, putra laki-laki Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kemudian di awal bulan Rajab juga ya, sebagian ulama mengatakan sebaiknya kita menulis ayat inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu ditulis di kertas, kemudian diselipkan di tempat penyimpanan uang ya, supaya uangnya enggak habis-habis. Sebab secara makna inna hadza la rizquna ma lahu min nafad adalah sesungguhnya ini adalah rizki dari kami yang tidak akan pernah habis. Jadi berkah dengan ayat itu, insya Allah dalam 1 tahun uang tersebut tidak akan ada habisnya. Ya, maka jangan dihabisin. Jadi kalau enggak gini maksudnya. Jadi kalau di dompet itu ditaruh 500.000, kita perlu amat ambil 400 aja, sisain yang 100-nya. Biar nanti yang 100 ini bisa manggil temennya lagi. Atau kalau perlu amat ambil 500, sisain ceban di situ nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kosong gitu. Itu maknanya, bukan berarti jangan dipakai. Ya sama aja kalau nggak dipakai mana juga ya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini urusan rezeki nih, jangan sampai ketinggalan. Karena kita butuh rezeki, terutama berupa fulus. Bil fulus segala-gala mulus. Ya. Betul nggak? Betul ya. Berkat Habib ya, Habib Husain Al-Idrus. Terus nanti di Jumat akhir bulan Rajab ya, ini awal saya katakan, nanti insya Allah mendekati Jumat akhir Rajab saya sampaikan lagi, itu membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pada saat khotib di atas mimbar sebanyak 35 kali. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Salah satu keutamaannya, uangnya itu tidak tangannya tidak akan pernah terputus dari uang. Tangannya tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah kosong dari uang. Artinya punya uang terus selama 1 tahun. Ya, insya Allah. Salah satu ikhtiar ataupun usaha biar tidak selalu kasbon ya. Dan banyak tuh yang mengeluh kerja baru 3 hari gajian udah kasbon lagi aja. Ada kan ya? Nah, semoga tidak termasuk ya, kita di dalam hal yang semacam itu. Karena para ulama sudah dikasih jalan. Inilah cara supaya jembar rezeki, supaya uangnya mengalir terus barokah. Baik. Nanti insyaallah pada maghrib kita baca doa awal bulan Rajab. Kita lanjut, wa 'alaika bisyamil ayyami. Hendaklah kamu berpuasa pada hari-hari allati waroda syar'u yang telah datang agama bitargibi dengan perintahnya fisyamiha di dalam melaksanakan puasa itu. Artinya agama kita Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia telah menyampaikan ada hari-hari yang memang kita dianjurkan berpuasa. Bukan hari Ramadan ya. Kalau Ramadan itu jangan dibahas, itu jelas wajib. Ini ada hari-hari selain Ramadan yang memang agama telah datang dengan perintah berpuasa pada hari itu. Tapi dengan perintah yang tidak kuat, berarti sunnah. Seperti apa? Kayaumi Arfah, seperti puasa pada hari Arfah. Hari Arfah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Li ghairil haji, bagi selain pelaksana ibadah haji. Bagi yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan puasa hari Arfah. Sebab di sana mereka sedang wukuf di padang Arfah. Nah, kita di sini dianjurkan berpuasa. Wa yaumi Asyura, seperti puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram.
wa tasu'a, dan puasa hari Tasu'a tanggal 9 Muharram, wa sitti min Syawal, dan 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Ini contoh-contoh hari yang memang dianjurkan kita berpuasa pada hari-hari tersebut. 6 hari dari bulan Syawal, berarti tidak mesti dari tanggal 2. Yang penting 6 hari, dan gak mesti berurutan. Boleh 1 hari puasa, nanti 1 minggu baru puasa lagi, boleh, asalkan 1 bulan Syawal itu puasanya 6 hari. Sebab Nabi berkata, ya, berpuasa dari bulan Syawal, puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ada kata dari itu salah satu maknanya adalah menunjukkan hal sebagian. Berarti 6 hari sebagian dari bulan Syawal. Boleh di awal, di tengah, atau di akhir, berurutan, nyambung atau tidak nyambung. Yang penting 6 hari. Nah, akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlebih, wabtadi fihi, mulailah di dalam puasa bulan Syawal itu min sani yaumil idi, pada hari kedua dari hari raya. Hari raya 1 Syawal. Nah, tanggal 2-nya kalau kita ingin dapat pahalanya plus, langsung puasa. Kenapa? Fa inna dzalika ablagu fi riyadatin nafsi, sebab hal yang demikian itu lebih bermanfaat di dalam melatih nafsu. Nah, kita paham sendiri, tanggal 2 Syawal itu kan makanan masih banyak. Ketupat belum habis, semur, uli masih pada banyak, kue-kue masih pada penuh. Kadang-kadang diajak silaturahim ke rumah keluarga, sanak kerabat, orang tua. Ya, jadi tantangannya sangat berat. Kalau langsung puasa di tanggal kedua, maka semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya, semakin bermanfaat di dalam melatih nafsu kita. Coba bayangin, orang lain pada makan, minum sirup marjan, orang lain pada minum, pada bersorak-sorak, pada tertawa, kita mah tak aja, ya, diem aja. Ini kan luar biasa ini. Untuk melatih jiwa, melatih nafsu, ya secara naluri, ya Allah, ya saya kok seperti ini. Belum lagi nanti omongan dari orang, bukanya abuya aja loh, tanggal 2 langsung puasa. Pasti ada tuh yang nyeletuk gitu kan. Orang kadang-kadang wataknya beda-beda, ya. Ada yang menghargai, ada yang malah ngerayu biar kita batal. Wah, wali juga bukan. Masih ada aja tuh. Akhirnya kepikiran, oh iya, saya juga wali bukan, abuya bukan. Ya udahlah. Hanya batal puasa tuh. Dari situlah kenapa sangat berpengaruh di dalam melatih nafsu. Sebab nanti tantangannya luar biasa. Bukan hanya tantangan sekedar menahan lapar haus, tapi tantangan dari pihak keluarga kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang istri sendiri yang nyindir. Orang lain pada ngomongin, oh suami kamu hebat ya puasa. Allah, istrinya, Allah. Ini kita lemas tuh. Kadang-kadang istrinya kayak gitu. Mudah-mudahan istri antum semua nggak kayak gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mungkin bisa menemani puasa gitu. Wa alaika bisyami salasati ayamin, dan hendaklah kamu berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Bulan hilaliyah, bulan qamariyah, bulan Islam. Haram 3 hari, Sofar 3 hari puasa. Terserah mau tanggal berapa, 3 hari salah satu bulan itu. Kemudian Rabiul Awal terus sampai Dzulhijjah, 3 hari dalam 1 bulan. Waktunya bebas, mau 3 hari di awal, tengah atau akhir, mau nyambung, mau putus-putus nggak apa-apa. Sehari puasa, 10 hari nggak puasa, puasa lagi nggak apa-apa. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Fa inna dzalika, sebab yang demikian itu ya'dilu siyamad dahri, membandingi puasa 1 tahun. Ada orang puasa 1 tahun. Ada lagi yang puasa cuma sebulan 3 hari. Ini dari segi pahalanya sama.
Kenapa sama? Karena yang 3 hari itu satu kan dibalas 10. Berarti kalau 3 hari ya 1 bulan. Sama aja kayak puasa setahun. Tapi kalau nilai puasanya ya tentu lebih banyak yang puasanya setahun. Karena perjuangannya, pengorbanannya, kerelaannya ini lebih banyak ketimbang yang sebulan 3. Tapi kalau dari segi pendekatan pahala ya hampir sama. Cuman nilainya berbeda. Itu. Wa in taharraita lahul ayyamal bidha, dan jika kamu memilih puasa yang 3 hari itu pada ayyamul bidh, fahuwa ahsanu, maka itu lebih baik. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa 1 bulan puasa 3 hari waktunya bebas, tanggal berapa saja bebas. Nah cuman kalau yang 3 hari itu kita pilih pada ayyamul bidh itu lebih bagus. Nah ayyamul bidh itu adalah di mana hari yang malamnya itu terang bulan, tanggal 13, 14, 15 itu kan malamnya terang bulan, maka disebut ayyamul bidh, hari-hari yang putih, sebab malamnya terang bulan. Kalau kita memilih puasa yang 3 hari dalam 1 bulan itu pada ayyamul bidh, ini lebih istimewa atau istimewir lah. Li'annahu alaihi salatu wassalam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyamaha, dulu tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bidh, hadaran wala safaran, dalam keadaan mukim atau dalam keadaan musafir. Jadi nggak pernah tuh ninggalin puasa ayyamul bidh. Bahkan banyak sahabat yang Nabi titip, yang Nabi pesan dan Nabi wasiatkan jangan pernah meninggalkan puasa ayyamul bidh. Terutama para santri, ya antum kan termasuk santri ya. Cuman santri usbu'i, santri mingguan, ya. Santri usbu'i, ya. Santri emang nggak mau masuk santri? Kan mau. Santri usbu'i, santri mingguan. Ada yang santri syahri juga, bulanan. Ada yang santri iftirori, santri kadang-kadang. Kadang aja kadang enggak ya. Antri. Kan kita ingin masuk dalam kategori apa namanya, allazina utul ilma, orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Ya kan santri berarti. Sebelum ustaz, sebelum saya kan santri dulu. Orang yang diberi ilmu oleh Allah kan berarti santri, penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu kan janji Allah apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya sama Allah. Nah kalau antum sudah sedikit punya ilmu, ya harus mau mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, pada teman. Ya kalau harus buka pesantren kan nggak mungkin. Masa iya ngaji juga nggak, mondok cuma yang buka pesantren. Ya bisa aja sih kalau uangnya banyak, dia hanya sekedar membuka pesantren, dia danain, donatur. Ya. Minimal ajak temannya. Ajarkan kebaikan yang sudah kita dapatkan di pengajian. Sebab ada sebuah hadis yang membuat para ulama ataupun para santri mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain dengan semangat, termotivasi oleh salah satu hadis ini, yaitu innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, hatta lahitan fil bahri, sampai-sampai ikan yang ada di laut, di air, la yusalluna ala muallimin nasi khaira, mereka semua itu mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan, ya ngaji, ini kan mengajarkan kebaikan, menasihati teman yang masih jauh dari agama, dari segi obrolan, pendekatan. Ini didoakan sama malaikat, didoakan bahkan sama ikan yang ada di air. Direnungkan oleh para ulama,
Kenapa Nabi menyampaikan ikan, menyebut ikan, bukan makhluk Allah yang lain? Kan ciptaan Allah banyak, bukan hanya ikan. Di situ ada burung, ada hewan-hewan lain seperti semut yang banyak. Tapi kenapa ikan? Satu ikan itu mengandung keberkahan. Kenapa? Tiap hari diambil jutaan ikan, gak pernah habis. Berapa ton ikan diambil dari laut tiap hari? Gak habis-habis itu. Sebab ikan itu barokah. Termasuk kambing juga sama ayam juga barokah. Disembelih tiap hari tapi gak habis-habis. Kalau kucing itu kan gak pernah disembelih, tapi populasi gak sebanyak seperti ikan, gak sebanyak seperti kambing. Ya. Terus yang kedua, ikan itu sama betul, nggak salah. Ikan tidur. Saya di rumah punya piaraan ikan, ternyata kalau malam tidur. Buktinya apa? Dia murung di pojok, nggak gerak. Oh, tidur ini berarti. Benar, dikasih makan nggak mau makan, tidur. Berarti ikan tidur, Pak. Ikan itu tidur. Istirahat. Bagaimana kita ikan itu tidur? Tatapan matanya kosong. Emang dia nggak bisa merem ya, tapi tatapannya kosong. Tahu kan ya? Ya kita lihat teman kita aja siang aja kan. Melotot tapi tatapannya kosong, itu tanda tidur ikan. Nah, ulang. Yang kedua, kenapa Nabi menyebutkan ikan? Setelah ditafakur, dipikirkan, direnungkan, ternyata ikan itu nggak pernah berhenti berzikir. Coba lihat mulutnya. Itu Allah, 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 Allah. Itu nggak pernah berhenti berzikir. Yang didoakan siapa? Tuh para pengajar kebaikan dari umat Nabi Muhammad SAW. Atau beruntung ya kalau kita mau mengajarnya apa yang kita bisa aja. Ya, didoakan sama malaikat dan ikan. Makanya Syekh Nawawi itu meskipun rumahnya di pinggir laut tapi nggak pernah makan ikan. Kenapa ya? Tadi salah satunya ya karena kalau memakan ikan berarti mengurangi populasi makhluk yang mendoakan dia. Gitu. Kan hebat ya. Ya kan? Total ikan misal ada 1 triliun, kita makan tiap hari 1, kan berkurang tuh yang mendoakan kita, maka nggak pernah dimakan ikan sama Syekh Nawawi. Kenapa? Mengurangi populasi makhluk yang mendoakan dia. Masa iya sih makhluk yang mendoakan dia makan? Sampai segitu pikirannya tuh Syekh Nawawi ya. Kalau kita mah yang ajar terus. Bawah. Teman. Wa alaika bil iksari minas shaumi, dan hendaklah kamu memperbanyak puasa mutlakon secara mutlak. Nah ini salat ada yang mutlak, puasa pun ada yang mutlak. Sebagaimana salat mutlak itu tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah rakaat, mau 1000 mangga, mau pagi, sore, malam, siang mangga, asalkan jangan di 5 waktu yang diharamkan salat. Puasa juga sama. Ada puasa mutlak, harinya terserah. Mau Jumat, Sabtu, Minggu, terserah. Mau Senin, Selasa, Rabu, mangga, terserah. Ya, puasa. Mau 40 hari, 10 hari, 11 hari, silahkan perbanyak puasa. 1 tahun puasa full. Tapi sebagaimana sholat pun ada larangan waktunya, puasa juga sama. Jangan puasa di waktu yang diharamkan puasa, seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, ya, hari Syak, dan pertengahan akhir bulan Sya'ban. Itu nggak boleh. Tapi kalau untuk hari yang lain bebas. Itu puasa mutlak. Ini keterangannya. Kalau ada yang nanya, kamu kok tiap hari puasa apa sih? Langsung sebutin wa alaika bil iksari minas shaumi mutlaqan. Dari mana itu? Kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Haddad. Nyapalin nih keterangannya nih ya. Tidak kalau ada yang nanya, kamu tuh tiap hari puasa apa sih? Puasa pelet ya? Sembarangan aja. Bukan, saya mau udah ganteng nggak melet juga. Ya. Kata Imam Haddad, wa alaika bil iktsari minas shaumi mutlaqan. Gitu. Wala siyama, lebih-lebih fil awqatil fadilati, di waktu-waktu fadilah. Terutama di waktu yang fadilah, waktu yang utama, banyakin puasa. Kal ashhuril hurumi, seperti di bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang haram.
Bulan haram apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan yang suci. Perbanyak puasa. Memang tidak ada hadis sahih yang menjelaskan secara khusus keutamaan di 4 bulan itu. Ya kalau kita dengar misal puasa 1 hari di bulan Rajab dibukakan pintu surga, 8 hari 8 pintu surga dibuka, itu hadisnya nggak sahih. Pokoknya hadis yang menjelaskan keutamaan puasa di bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, selain yang Arfah ya atau Taswa, Asyura, itu nggak ada hadis yang sahih. Kebanyakan yang hadisnya dhaif, bahkan ada yang palsu. Ya, cuman secara umum ada hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Nabi itu menganjurkan kita agar berpuasa di bulan-bulan yang suci. Mana bulan yang suci? Tadi 4 itu. Jadi puasa sunnah di 4 bulan itu ya memang dianjurkan oleh Nabi. Memang keutamaannya secara khusus hadisnya ada yang sahih. Cuma tetap kita dianjurkan puasa. Di antara hadis yang tidak sahih itu adalah puasa 3 hari, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu pada bulan-bulan haram. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Rajab, 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ini keutamaannya banyak sekali. Salah satunya adalah man shoma salasata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabat kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan yang suci, itu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk mencatat bagi orang yang berpuasa itu ibadah selama 700 tahun. Jadi puasanya 3 hari itu kayak ibadah 700 tahun. Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kebetulan kan besok Kamis tuh. Bagi yang ngambil Rajabnya besok ya lumayan tuh. Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari puasa tuh kayak ibadah 700 tahun. Nah itu. Pada puasa hari ini nih. Gimana? Ya, besok puasa minimal 3 hari nggak apa-apa. Kamis, Jumat. Tapi kalau kata Mbah Maimun, ini ucapan betul dari beliau atau bukan? Cuman saya pernah melihat ataupun mendengar. Jadi minimal tuh puasanya 10 hari. Kalau 10 hari nggak bisa, ya sudah tanggal 1 dan tanggal 10 aja. Berarti 2 hari ya. Kalau tanggal 1 kan udah jelas pahalanya besar sekali. Kalau tanggal 10 itu di mana Allah menciptakan atau memindahkan cahaya Nabi Muhammad dari Abdullah kepada rahim Aminah. Jadi hari yang berkah, sebab di hari itu Allah pindahkan cahaya Nabi Muhammad dari Abdullah kepada Siti Aminah. Maka Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Kita itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Gitu. Wa alaika wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Rahmat anak ganteng. Rahmat Dharma. Rahmat Dharma. Rahmat Dharma. Rahmat Angin Dharma. Rahmat Angin Dharma.